Yang luar biasa nih, kami tidak berada di tempat lain, tetapi kami berada di perhimpunan orang-orang benar. Engkau hadir, Engkau siap menjamah melawat setiap kami. Tuhan Roh Kudus, Engkau Tuhan Allah yang layak dan sungguh sangat luar biasa Tuhan. Engkau saat ini Tuhan menjamah, mengubah setiap hati kami yang tidak baik ini Tuhan. Engkau ubah menjadi tanah hati yang baik, sehingga seluruh kebenaran firman-Mu yang kami terima siang hari ini memerdekakan setiap kehidupan kami. Bapa, urapi sertai lidah mulut bibir hamba-Mu. Hamba-Mu adalah hamba yang tidak berguna, yang hanya melakukan bagian yang harus hamba-Mu lakukan. Sertai lidah mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Pujian, penghormatan, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan yang siap diberkati, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom buat kerajaan surga yang diberkati Tuhan. Tema kita hari ini apa? Firman Tuhan. Semua sudah membaca undangan? Temanya apa? Undangan itu setiap buat orang yang kemarin hari Jumat undangannya sudah dibagikan di PD kita ya, di grup, di upload. Yang akan kita baca satu ayat saja, 1 Petrus 5 ayat yang ke-6, firman Tuhan dengan tema yaitu kasih Tuhan buat orang-orang yang rendah hati. Sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama satu ayat saja, 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Saya tunggu sampai semua menemukannya, sehingga setiap kita bisa membacanya secara bersama-sama. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Coba tengok kanan kirimu apa sudah menemukan. Kalau yang belum menemukan bisa ditolong nanti carikan, sehingga setiap kita bisa membacanya bersama-sama. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Sudah ketemu semua? Yang ketemu katakan amin. Kurang kencang amin. 2, 3. Karena itu, hendaklah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu dipilihkannya pada waktunya. Betul? Kali lagi 2, 3. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kasih Tuhan buat orang-orang yang rendah hati. Katakan sama-sama 2, 3. Kasih Tuhan buat orang-orang yang rendah hati. Setiap kita tentu mau menjadi orang yang dikasihi Tuhan, betul? Saudara dan saya tentu kepingin dan rindu dan mau mengalami yang namanya dipenuhi dengan kasih Tuhan, amin. Tetapi tidak semua orang, ya, tidak semua orang Kristen, tidak semua anak Tuhan bisa menikmati yang namanya kasih Tuhan. Padahal kerinduan Tuhan itu mau supaya setiap orang-orang tebusan, setiap anak-anaknya menikmati yang namanya kasih-Nya. Tapi sekali lagi saya tekankan, tidak semua orang bisa menikmati kasih Tuhan. Dan kenapa demikian? Kenapa tidak semua anak Tuhan, tidak semua orang Kristen bisa mengecap, bisa menikmati, bisa dipenuhi dengan kasih Tuhan? Jawabannya adalah karena ada tembok. Katakan tembok. Ada tembok pemisah yang menghalangi kasih itu untuk dialirkan, dicurahkan. Ada tembok pemisah, ya. Nek ada tembok bisa nembus enggak? Ada tembok pemisah yang menghalangi kasih itu dicurahkan, dialirkan. Ada penghalang. Apa itu penghalangnya? Bahasa kerennya sehari-hari, penghalangnya, temboknya. Kenapa? Kasih itu tidak bisa dinikmati, tidak bisa dikecap.
yang katanya sudah anak Tuhan puluhan tahun, tetapi hidupnya kok ngono-ngono baik. Tadi dikatakan ada tembok, ada pemisah, ya. Apa temboknya itu? Apa yang menjadi pemisah itu sehingga kasih itu terhalang? Pemisahnya, temboknya, penghalangnya yaitu kesombongan. Katakan kesombongan. Kesombongan dan kecongkakan itulah yang menjadi tembok, yang menjadi penghalang sehingga kasih itu tidak bisa dinikmati. Temboknya apa? Kesombongan. Katakan kesombongan. Temboknya apa? Kesombongan dan kecongkakan. Orang yang rendah hati itulah yang menerima, yang dipenuhi dengan kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan itu tidak pernah habis. Katakan tidak pernah habis. Selalu mengalir. Kapan? Setiap hari. Makanya saudara dan saya perlu, katakan perlu. Ya, sebelum biayaan mengerjakan yang lain, sediakan waktu yang spesial buat Tuhan untuk duduk di kaki Tuhan. Haleluya. Karena setiap pagi kasihnya itu dialirkan, dicurahkan buat saudara dan saya yang setia. Katakan setia. Kalau dikatakan setia, bukan kadang-kadang. Kalau aku sibuk, ya nanti dulu enggak. Tetapi yang dikatakan setia, yang dinamakan setia itu sesibuk apapun, menomor satukan Tuhan untuk duduk di kaki Tuhan, menerima yang namanya aliran kasih Tuhan. Haleluya. Jadi kasih Tuhan itu dialirkan setiap hari, selalu baru. Setiap pagi dialirkan selalu baru buat saudara dan saya yang setia. Amin. Amin. Kasihnya dialirkan kapan? Setiap pagi. Katakan setiap pagi. Setiap pagi buat saudara dan saya yang mau praktek memiliki gaya hidup yang tadinya sombong, sombong yang ngadu bilai, ya, congkak yang ngadu bilai, tidak mau menerima nasihat orang lain, tidak mau menerima kritik, ya, merasa apa? Paling benar. Aku ya wis koyo ngene lah. Mari ya, saudara dan saya tidak sempurna. Di dalam ketidaksempurnaan ketika firman itu disampaikan, katakan firman disampaikan, itu betul-betul memerdekakan. Jadi keangkuhan, kecongkakan, kesombongan saudara dan saya jangan dipertahankan. Itu yang namanya firman itu memerdekakan. Amin. Setiap kita tidak ada yang sempurna, ketika dinasehati kita terima. Amin. Sehingga kasih Tuhan itu dialirkan setiap pagi, dan kasih itu bisa engkau dan saya alirkan buat seisi rumahnya. Dan ketika engkau dan saya keluar rumah, orang di luar rumah, di sekitarmu, tetanggamu pun juga melihat beda ya, beda ya anak Tuhan dengan anak-anak dunia. Amin. Seperti pujian mengatakan, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Kalau di luar sana, ketika mengalami susah, mumyang, bahkan ngutuki kebun binatang keluar. Ini perbedaan anak-anak terang dan anak-anak dunia. Perbedaannya apa? Ketika diizinkan kesusahan itu menghinggapi Bapak Ibu Saudara, dari dalam hati terus mengalir yang namanya kasih
Tuhan, sehingga orang di kanan kirimu tidak tahu kalau saudara sedang mengalami pergumulan. Oleh karena yang terpancar dari sini apa? Kasih Tuhan. Haleluya, amin. Ayat yang kelima kita baca bersama-sama, masih di 1 Petrus 5. Kita akan baca ayat yang kelima. 2, 3. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Dikatakan di sini, hai kamu, siapa saja saudara dan saya yang muda, harus katakan harus apa? Tunduk, katakan tunduk. Tunduk kepada orang tua. Ya, tunduk kepada siapa? Orang tua. Artinya ya, nah kita berbicara dengan orang yang lebih tua, kita harus mengatur yang namanya tutur kata kita. Yang tidak bisa disamaratakan, tidak bisa demikian. Kebenaran mengatakan saudara dan saya harus tunduk, katakan tunduk. Tunduk kepada orang yang lebih tua. Begitu juga saudara dan dia sebagai anak, katakan sebagai anak. Harus tunduk kepada orang tua. Karena orang tua adalah wakil siapa? Wakil Tuhan. Kadang saat didisiplin itu tidak enak, kok mamaku begini, kok papaku begini. Tetapi semuanya itu mendatangkan apa? Kebaikan. Saudara mau dimerdekakan oleh kebenaran? Amin. Harus katakan harus tunduk kepada orang yang lebih tua. Jangan semua orang bisa merasakan. Contoh seperti saya, ketika saya berbicara dengan bapak atau ibu gembala, saya harus mengatur yang namanya apa? Kata tidak bisa saya sama ratakan. Seperti saya ngomong sama Bu Indah, tak awe-awe, cepet Rene Bu Indah, krungu ora. Saya harus apa? Seringkali saya kalau lagi tidak seret hati saya, orang ini kok seperti itu. Etok-etok, katakan etok-etok. Etok-etok rak krungu. Ben sadar apa? Supaya setiap kita bertumbuh bersama. Jadi ketika kita berbicara dengan orang yang lebih tua harus mengatur, katakan mengatur. Bisa mengatur, menata kata-kata supaya kebenaran itu betul-betul memerdekakan saudara dan saya. Amin. Hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Yang muda harus tunduk kepada yang tua. Ojo menjadi orang yang tidak tahu unggah-ungguh. Bahasa kerennya tidak tahu unggah-ungguh itu apa toh saudara? Sopan santun. Orang ngerti sopan santun, orang ngerti sakjane kamu tuh tahu mangan sekolahan apa ora ya? Mangan gendenge apa mangan temboke? Tidak tegas Ya. Jarene wis mangan sekolah, tetapi kok seperti itu tidak jaminan ya. Orang sudah sekolah setinggi apapun, kalau tidak mau berubah, tidak jaminan orang itu akan sikapnya berubah. Intinya di sini saudara dan saya, kebenaran berkata, kalau saudara dan saya mau dipenuhi dengan kasih Tuhan, dipenuhi dengan kasih Tuhan, kita belajar untuk tunduk ya, menghormati, menghargai orang yang lebih tua. Haleluya. Sehingga dimanapun keberadaan saudara dan saya membawa dampak, katakan dampak. Dampak apa itu Bu? Dampak apa itu Pak? Yaitu dampaknya damai. Jangan kehadiran saudara dan saya, wah ibu itu teko, aku tak lunga. Wah bapak itu teko, aku tak lunga. Tetapi biarlah kehadiran saudara dan saya dinantikan. Aku nak ibu itu tidak datang, rasanya kayak ada yang kurang, ada sesuatu tidak enak gitu lah. Aku kalau bapak itu tidak datang, ada sesuatu yang kurang. Biarlah keberadaan saudara dan saya dinantikan, dirindukan oleh banyak orang. Haleluya. Amin. Amin. Karena apa? Karena kehadiran saudara dan saya membawa yang namanya dampak. Katakan dampak. Dampak apa itu? Damai sejahtera. Ketika temanmu mulai gosip, ya siapa yang lebih sadar dahulu, harus ayo semakin digosok semakin. Tetapi anak Tuhan semakin digosok semakin bertobat. Amin.
Haleluya. Semua tidak ada yang sempurna. Ya, saudara dan saya tidak sempurna, tetapi ketika firman itu disampaikan, biarlah firman itu tidak sekedar menjadi wawasan, menjadi pengetahuan, tetapi firman itu memerdekakan. Haleluya. Ya. Nah, damai sejahtera itu yang harus saudara dan saya bawa di lingkungan, di tempat pekerjaan, dimanapun berada. Di mana? Ya. Kalau saudara dan saya penuh dengan damai, dimanapun keberadaan saudara pasti mengalirkan yang namanya damai sejahtera. Nah, damai sejahtera itu saudara dan saya dapat dari mana? Dari mana? Dari atas, Bu. Di atas plafon, ono cicak, ono tikus, ikut plafonku pecah. Barangkali kan begitu. Saya berdoa sama yang di atas. Di atas itu siapa? Yang jelas gitu loh, ya. Jadi yang jelas, saya lagi berdoa sama Tuhan Yesus. Amin. Jangan di atas ono manuk, ono kelelawar dan sebagainya ya. Yang jelas ono kucing pecah di gentengku, ya. Jadi tanya itu ya, jelas supaya keberadaan saudara dan saya membawa dampak, katakan dampak damai sejahtera. Nah, sekali lagi dampak damai sejahtera itu saudara dan saya dapatkan di mana? Di mana? Di hadirat Tuhan, katakan di hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan. Seperti sekarang ini ketika saudara dan saya berada di dalam hadirat Tuhan, akan dipenuhi yang namanya damai sejahtera. Ketika saudara dan saya datang ke tempat ini mencari, katakan mencari. Mencari wajahnya, bukan tangannya. Maka saudara akan mengalami kepenuhan, katakan kepenuhan. Kepenuhan kasih Tuhan. Tetapi kalau saudara dan saya datang ibadah seperti ini, yang dicari tangannya, yang dicari mujizatnya, yang dicari kesembuhannya, kesembuhan belum terjadi, mujizat belum diberikan, maka saudara pulang dengan rasa apa? Kecewa. Makanya datang ibadah perhimpunan orang benar seperti ini, saudara dipenuhi dengan kasih Tuhan. Yang pertama saudara, yang dicari yaitu siapa? Wajahnya. Tidak salah sih, aku datang ke PD supaya aku menerima apa? Mujizat kesembuhan. Aku datang ke PD supaya damai sejahtera itu aku dapatkan. Amin. Haleluya. Damai sejahtera kita dapat di mana? Di hadirat Tuhan. Amin. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Katakan ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Katakan hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Katakan ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih apa? Anugerah. Menikmati kasih, menikmati kasih apa? Anugerah. Menikmati kasih anugerah Tuhan di mana? Di dalam
hadirat Tuhan. Haleluya. Kita buka sebentar Mazmur 25 ayat yang ke-8. Mazmur 25 ayat yang ke-8. Yang ketemu tolong boleh dibacakan Mazmur 25 ayat yang ke-8. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Haleluya, betul. Amin. Dia Tuhan yang baik, katakan dia Tuhan yang baik. Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang baik dan benar. Benar. Sebab Tuhan yang baik, sebab Tuhan yang benar itu menunjukkan, katakan menunjukkan, menunjukkan jalan kepada orang-orang yang sedang tersesat. Ya, ada yang berkata, Bu, aku tersesat sudah sekian lama. Aku nggak ngerti, Bu, jalanku peteng, ya. Usahaku sedang di jalan itu kayak tertutup, kok sampai detik ini belum terbuka ya, Bu. Ada yang berkata demikian, dikatakan yang barusan kita baca. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik dan benar. Dan Tuhan berjanji menunjukkan jalannya kepada orang yang sedang tersesat. Nah, kalau ada orang berkata, sudah sekian lama loh Bu, sudah sekian lama loh Pak, aku tuh tersesat. Kok sampai detik ini jalanku masih tertutup ya? Kok sampai detik ini jalanku masih gelap ya? Nah, terus berseru, Tuhan, buka no jalan Tuhan bagiku Tuhan. Buka no Tuhan pintu berkat bagiku Tuhan. Buka no Tuhan pintu-pintu yang masih tertutup selama ini. Buka no Tuhan bagiku. Berseru dan berseru, berdoa dan berdoa. Nah, betul. Tuhan kasih petunjuk, katakan kasih petunjuk. Supaya jalannya yang tersesat itu, supaya jalannya yang tadinya peteng itu, ora ketok dalan, peteng dedet, ya, mau ke kanan, ke kiri, maju ke depan, peteng kabeh. Tuhan terangi, katakan Tuhan terangi. Terangi, kira-kira Tuhan menerangi dengan apa? Dengan apa? Dengan cahaya, katakan. Nek peteng perlu cahaya. Petang dedet perlu cahaya. Nah, cahaya Tuhan, pelita Tuhan itu apa? Firman, katakan firman. Ketika berdoa berseru sharing ya, sama hamba Tuhan sama berdoa. Jalannya tuh seperti ini. Dia berkata apa? Aku sudah bosan. Doa wes ini dan wes. Nah, seringkali seperti itu saudara. Makanya dari awal saya katakan, saudara dan saya perlu yang namanya setia. Setia itu, yang dinamakan setia itu, mau keadaan susah, mau keadaan senang, tetap dilakukan, dipraktekkan dengan setia. Nah, berdoa, Tuhan buka jalan buatku Tuhan. Tetapi ketika dikasih petunjuk, tidak mau menerima arahannya. Kalau jalan saudara saat ini masih buntu, masih tertutup, yang pertama yaitu ikuti arahan Tuhan. 2, 3. Ikuti arahan Tuhan. Dan isi bejana hatimu ini dengan firman Tuhan. Sudah masalah begitu rumit, kebak, pikiran kebak dengan masalah, hati kebak dengan masalah, ya. Sehingga jalan benar-benar peteng. Maka dari itu, kalau saat ini jalan saudara sedang dalam gelap, tertutup, peteng, dedet, Tuhan memberikan arahan, Tuhan memberikan petunjuk supaya tidak terus tersesat. Arahan Tuhan, petunjuk Tuhan yaitu supaya bejana hati saudara dan saya diisi penuh. Katakan diisi penuh. Diisi penuh. Kalau diisi penuh, ya, diisi penuh, melubernya keluarnya yaitu apa? Contoh, 1 gelas air, isinya kopi, kan bekas bikin kopi kan, ya. Terus dari atas itu tak soi air jernih, air aqua, terus menerus nggak berhenti. Kira-kira larutan kopi ini lama-lama habis keluar. Nah, kopinya yang keluar, kotoran kopi itu keluar, terus yang keluar apa? Air jernih. Air jernih. Tuhan mau supaya bejana hati saudara dan saya diisi penuh dengan yang namanya firman itu, petunjuk Tuhan itu, arahan Tuhan. Isi bejana hatimu dengan firman. Jadi lampu Tuhan itu apa? Firman.
Pelita Tuhan itu apa? Firman. Jadi orang Kristen berkata, aku enggak pernah baca Alkitab, dia pantas. Ya. Dia pantas. Jalannya petang terus. Yang diikuti yaitu arahan apa? Menurut dagingku. Kalau gue mau ya saya lakukan. Ya. Saudara mau mengalami kasih Tuhan dipenuhkan? Mau jalanmu pada? Isi bejana ini dengan firman. Penuh. Ojo kadang kolong. Aku mau cone firman kalau waktu di PD aja, enggak demikian. Saudara tahan, makannya seminggu sekali. Ada yang di sini makannya seminggu sekali. Begitu pula dengan rohku, harus setiap hari dikasih makan, ya, sehingga dalam yang peteng itu tadi setia bukan berarti aku semua cowok Alkitab terus langsung seling peteng, enggak. Diperlukan yang namanya kesetiaan. Amin. Buka sebentar Mazmur 104 ayat yang ke-34. Mazmur 104 ayat yang ke-34. Kalau saudara tahu jalanmu masih buntu, masih tertutup, yang pertama ikuti arahan Tuhan. Isi penuh bejana hatimu dengan firman Tuhan. Amin. Yang ketemu boleh dibaca Mazmur 104 ayat yang 34. Biarlah renunganku manis kebenaranmu kepadanya, aku tidak bersuka-suka karena Tuhan. Amin. Biarlah renunganku yang engkau dan saya renungkan, bukan pergumulanmu. Nek pergumulanmu kok pikirin terus, ya, itu tambah tertutup, tambah peteng dalammu. Tetapi kebenaran mengatakan kalau dalam saudara dan saya mau padang, yang direnungkan apa? Firman. Isi bejana hati ini penuh dengan firman, sehingga ketika mengalami pergumulan, yang keluar bukan sampah, yang keluar apa? Kebenaran. Yang keluar yaitu firman. Biarlah renunganku manis, kedengaran oleh siapa? Kedengaran oleh siapa? Oleh Tuhan. Bukan ngomel, menggerutu, piye-piye dan sebagainya, ya. Kedengaran oleh Tuhan. Aku tidak bersuka cita karena apa? Karena Tuhan. Belum ditolong, belum dilepaskan, tetapi aku mengambil keputusan. Aku mengambil keputusan. Aku memilih tetap bersuka cita karena Tuhan. Haleluya, amin. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Jangan bersuka disuntai berkat nomplok, tetapi saudara dan saya belajar. Aku tetap bersuka meskipun dalannya belum dibuka. Itu yang membuat saudara dan saya dalam petang itu tadi padang. Saudara dan saya mengambil keputusan yang direnungkan yaitu apa? Firman. Isi bejana hati ini penuh dengan firman. Tuhan mau melihat saudara dan saya, pikiran ini yang direnungkan apa? Firman. Haleluya. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka Kalau saudara dan saya mau dimerdekakan oleh firman, ya cintai terus yang namanya firman. Ikuti arahan Tuhan. Arahan Tuhan itu seperti apa toh Bu Ana? Contoh yang paling sederhana. Ketika Tuhan berkata, cara Tuhan berkata itu macam-macam, bisa ketika berdoa, Tuhan berkata-kata, bisa di dalam mimpi. Intinya ketika Tuhan memberikan arahan, oh aku tadi malam mimpi ya Bu Ana, mimpinya bagaimana? Bu, Pak, mimpinya aku tuh kok
ke tempat bukit doa. Berarti Tuhan mengarahkan saudara untuk pergi ke bukit doa. Ada yang berkata, aku pas lagi berdoa Bu ya, tiba-tiba aku mendengar suara jelas banget. Ayo besok pergi ke bukit doa. Ada yang berkata, wah besok Bu, aku repot. Minggu depan saja ya Bu. Betul, minggu depan ibu bapak ini pergi ke bukit doa. Tetapi ingat, arahan Tuhan, petunjuk Tuhan minggu depan atau besok? Besok. Jadi ketika bapak ibu itu pergi ke bukit doa minggu depan, tidak mengalami Tuhan. Ini yang dinamakan melewatkan yang namanya kairos Tuhan. Bukan saudara dan saya menetapkan waktu. Kita belajar untuk setia. Ya. Nek Tuhannya berkata besok, ya setialah. Serepot apapun kita tinggalkan pekerjaan, kita mengikuti arahan Tuhan untuk ke bukit doa. Sehingga percayalah nek saudara dan saya setia mengikuti arahan Tuhan, kairos Tuhan itu tidak akan terlewatkan. Banyak orang berkata, nah saya sudah mendengar loh Bu, disuruh ke bukit doa, tetapi aku kok tidak mengalami apa-apa. Kita koreksi kembali. Tuhan berkata nyuruhnya besok atau nurut waktumu yang kosong. Ya, seringkali Tuhan itu meminta saudara dan saya justru saat waktu yang padat. Di situ saudara rela tidak meninggalkan. Ya. Nah, waktu longgar banyak orang bisa, tetapi Tuhan seringkali yang saya alami justru saya ini sedang sibuk ya bekerja. Saat itu disuruh ke bukit doa. Haleluya. Itu yang contoh paling sederhana, saudara dan saya mau mengikuti arahan Tuhan. Mau jalanmu diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, bukan menurut kemauanku, menurut kemauanmu, tetapi menurut arahan Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan buat siapa? Buat orang-orang yang rendah hati. Kasih Tuhan buat siapa? Buat saudara dan saya yang rendah hati. Orang yang rendah hati bagaimana toh Bu? Kita buka sebentar. Mazmur 25 ayat yang ke-9. Tidak semua orang yang bisa menerima arahan Tuhan. Tidak semua orang bisa mengikuti tuntunan Tuhan, ya. Mazmur 25 ayat yang ke-9, tolong dibacakan. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Amin. Tuhan membimbing, Tuhan mengarahkan, Tuhan menuntun, Tuhan memberikan petunjuk kepada siapa? Orang-orang yang rendah hati. Menurut apa? Hukum-hukum Tuhan itu apa? Firman ini, cintai firman ini. Kalau saudara dan saya mau dibimbing, mau dituntun Tuhan, dan tinggalkan yang namanya kesombongan, kesokakan, itu adalah tembok, itu adalah penghalang, ya. Miliki hati yang rendah hati. Hati yang rendah hati itu mau terima saran orang, ya, mau terima saran orang, tidak merasa benar sendiri. Orang yang rendah hati itu tahu unggah-ungguh, tahu ya unggah-ungguh mana aku berbicara dengan orang tua, ya itu yang dinamakan orang yang rendah hati. Tuhan membimbing siapa? Orang-orang yang rendah hati menurut apa? Menurut hukuman, dan Tuhan mengajarkan jalannya. Jalan Tuhan itu diajarkan, diberitahukan, dibeberkan, gamblang. Orang lain baca mungkin tertutup, tidak mengalami apa-apa. Tetapi bagi orang yang rendah hati, diajarkan, dibukakan rahasia yang luar biasa itu buat saudara dan saya yang rendah hati. Seperti PD Kemenangan ini adalah orang-orang yang rendah hati. Amin. PD Kemenangan adalah orang-orang yang rukun. PD Kemenangan adalah orang-orang yang tekun. Amin. PD ku menang paling yakin, orang-orangnya tekun-tekun, semuanya rukun-rukun, semuanya tekun-tekun. PD Kemenang paling Yahud. Bisa? PD ku menang paling Yahud, orang-orangnya tekun-tekun, semuanya rukun-rukun, semuanya tekun-tekun. PD ku menang paling
Orang-orangnya teguh-teguh, semuanya rukun-rukun, semuanya. PD-ku menang, paling Yahud. PD-ku menang, paling Yahud. PD-ku menang, paling Yahud. Haleluya. Memang PD-ku menang. Saya itu ya, sejak saya pelayanan pertama Tuhan, aku kok dikasih orang yang sepuh-sepuh sampai mbak Tuhan itu berkata, Bu Ana ini cilik tetapi kok melayani orang yang sudah sepuh-sepuh. Itu anugerah yang luar biasa, saudara. Ketika melayani orang tua, apa barusan dikasih firman, jempolnya keinjak sidik, sudah apa? Ya seperti itulah ya indahnya di dalam pelayanan. Tetapi saya bersyukur kalau saya ada sampai saat ini, masih bisa melayani sampai saat ini. Itu adalah anugerah Tuhan. Meskipun banyak tantangan di dalam, juga di luar. Bukan berarti semuanya tantangan. Justru di dalam tekanan, Tuhan mau melihat saudara dan saya semakin kuat, semakin kencang, semakin kokoh. Amin. 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 Mau kuat? Amin. Mau kokoh? Amin. Relakan otot imanmu itu digesek. Digesek enak enggak? Enggak enak. Sakitnya tuh di sini, di mana? Sakitnya tuh di sini, di mana? Tapi itu di luar sana. Saudara dan saya ketika digesek harus berkata apa? Roh Tuhan tuh di sini, di dalam hatiku. Firman-Nya tuh di sini, memerdekakan saudara dan saya. Amin. Di sini, di sini, di sini. Haleluya. Firman itu benar-benar memerdekakan. Amin. Kasih Tuhan membuat siapa? Orang-orang yang rendah hati. Mazmur 23 ayat yang keempat, tolong dibacakan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gajahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Amin. Amin. Saat Tuhan membawa kehidupan Bapak Ibu Saudara di dalam lembah kelam, saya tidak pernah berkata ikut Yesus itu enak terus, no. Tetapi Alkitab berkata, kebenaran berkata apa? Saat saudara dan saya dibawa ke dalam lembah kelam, saudara dan saya tidak takut. Kenapa tidak takut? Karena percaya ada gada dan tongkat Tuhan itu yang terus menuntun perjalanan saudara dan saya. Amin. Amin. Lembah kelam itu justru membawa kehidupan saudara dan saya semakin dalam, katakan semakin dalam, mencintai Tuhan. Lebih dalam lagi ku cinta Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Yesus, ku mengasihimu. Katakan lebih dalam lagi ku cinta Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Yesus, ku Ada tujuan kenapa Tuhan bawa saudara ke lembah kelam, ya. Justru di saat-saat lembah kelam itu Tuhan mau supaya saudara dan saya lebih dalam, bukan mencintai cuma berkat-berkatnya, tetapi justru dalam lembah kelam itu terlihat siapakah saudara dan saya. Ketika di lembah kelam, saudara malah mundur,
Disitulah terlihat ya bahwa saudara dan saya mencintai apa? Berkat. Tetapi Tuhan mau ya siang hari ini dan sampai garis finish PD kemenang didapati Tuhan tetap setia lebih dalam lagi mencintai Tuhan apapun kondisi situasi tidak menjadi penghalang tidak menjadi penghambat justru malah membuat saudara dan saya semakin dalam mencintai Tuhan. Itu jamnya kok cepat ya. Saya berdiri di sini katanya baru 5 menit ya. 1 Petrus 5 ayat 7. 1 Petrus 5 ayat 7 yang ketemu tolong dibacakan supaya sedikit lagi saya selesaikan. Tanyakanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Amin. Yang diserahkan kepada Tuhan apa? Berarti orang-orang benar, orang-orang yang sehebat apapun bisa mengalami yang namanya khawatir. Tetapi saat saudara dan saya ya diampiri yang namanya rasa kekhawatiran itu, segera serahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku kok khawatir ya Tuhan ngadepi anakku ini Tuhan, aku serahkan ke dalam tangan. Tuhan, aku kok khawatir ya Tuhan menghadapi situasi ini Tuhan, perekonomian kok semakin sulit, aku berencana buka usaha Tuhan, aku serahkan Tuhan khawatirku ke dalam tangan-Mu. Kanan kiri boleh sepi, tetapi kalau beserta Tuhan, engkau dan saya dibuat tubuhmu menjadi ramai. Haleluya, amin. Itu perbedaan ya di luar sana dengan orang-orang benar. Amin. Jadi saudara sangat berkata, aku tidak pernah khawatir, bohong. Ya, sehebat apapun, ya, yang namanya manusia tetap bisa merasa khawatir. Justru saat diliputi rasa khawatir itu, waktunya saudara dan saya praktek untuk diserahkan segala khawatir itu. Dan Tuhan akan bergerak, bertindak, menyelesaikan dengan ajaib buat saudara dan saya. Haleluya. Amin. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nanti sekali waktu saya saksikan ya pergulatan saya dengan yang namanya iblis yang sedang ompong itu karena waktu ya. Saudara, di sini dikatakan iblis itu terus berjalan mengaum seperti apa? Seperti sadar dan berjaga-jagalah. Dengan cara apa? Saudara, supaya sadar dan terus berjaga-jaga. Yang pertama, supaya sadar dan terus berjaga-jaga. Yang pertama, setia. Katakan setia. Setia membaca Alkitab. Itu yang pertama. Jangan dilewatkan. Itu makanan yang bisa membuat rohmu kuat. Setia bari membaca Alkitab. Dan yang kedua, setia berdoa. Haleluya. Karena iblis berjalan keliling ya. Nek saudara rak doa, nek saudara cuti membaca Alkitab, itu yang diingini iblis. Supaya banyak jalan anak Tuhan jadi gelap. Banyak jalan anak Tuhan tertutup. Karena firman-Nya berkata, firman itu menjadi suluh, menjadi terang buat setiap langkah kita. Ya. 1 Petrus 5 ayat ke-9 tadi dikatakan iblis itu berjalan, katakan berjalan. Jadi saudara dan saya jangan aku cuti sih Bu membaca Alkitab, aku cuti Bu membaca Alkitab, doa. Nah, serepot apapun sediakan waktu untuk berdoa, sediakan waktu untuk membaca Alkitab. Itu bekal untuk saudara dan saya. Nah, cara untuk membungkam mulut si pendusta itu, bapak segala dusta itu perlu dibungkam. Ketika mengaum-ngaum, iblisnya itu berkata, kamu memang tidak mungkin bangkit, keadaanmu sudah parah, kamu balon kiri. Nah, ketika si iblisnya itu berkata demikian, saudara, caranya membungkam harus bagaimana?
Kamu balung kiri sudah satu, enggak mungkin. Nah, perlu dibungkam, katakan perlu dibungkam. Nah, caranya membungkam itu seperti apa? Lawan, katakan lawan. Kalau iblis berkata balung kiri, kebenaran berkata apa? Yesus kaya rela menjadi miskin. Supaya aku yang kere, aku yang miskin dijadikan kaya. Amin. Kau kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana bagi Yesus anakku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Satu depan bisa saya lanjut lagi karena waktunya. Jadi caranya saudara dan saya membungkam iblis. Ketika iblis berkata, penyakitmu tidak mungkin sembuh. Dokter sudah berkata stadium demikian. Saudara harus membungkam mulut iblis. Caranya bagaimana? Bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan sakit penyakitmu. Amin. Ketika iblis berkata, kamu balungan kere, lawan, bungkam. Mulut iblis sudah berkata apa? Yesus kaya rela jadi miskin supaya aku yang miskin dijadikannya kaya. Itu contoh saudara dan saya hidup dipenuhi dengan kasih Tuhan. Karena kasih Tuhan itu diberikan tidak sama rata. Tidak semua anak Tuhan, tetapi kasih Tuhan itu diberikan buat siapa? Buat orang-orang yang rendah hati. Tuhan memberkati. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus